Halo bro, masih bersama Simbah Info. Kali ini Simbah akan kembali memberikan tips-tips lagi ya, yaitu seputar trading masihan dan kita mencoba ngobrol-ngobrol santai juga ya mengenai pembahasan-pembahasan seputar dunia trading, khususnya ya untuk kali ini di token-token micin ya. Oke, karena banyak sekali pertanyaan bagaimana untuk Simbah ini mengatur sebuah money management yang bagus untuk kita melakukan trading. Oke, kita di sini akan mengupasnya dan juga memberikan sedikit wawasan mengenai apa itu trading dan seperti apa sih sebenarnya permainan di dunia trading tersebut. Khususnya di cryptocurrency. Kalau trading itu kan perdagangan ya. Nah, perdagangan di cryptocurrency ini seperti apa? Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengambil contoh lagi, ini masih ada Bybit dan juga Sinja ya. Dan ini merupakan dua token yang saat ini sering saya gunakan untuk melakukan trading. Kenapa? Yaitu sudah tak jelaskan di video sebelumnya ya, jadi nggak tak ulang-ulang lagi, nanti malah kepanjangan kita membahas di video lanjutan ini. Oke, kenapa saya memilih Bybit dan juga Sinja? Kalian cek saja di video saya sebelumnya untuk yang baru menonton video ini. Nah, kita kasih contoh menggunakan Sinja. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatur money management atau cara saya melakukan take profit saat melakukan trading. Nah, oke. Di sini untuk time frame satu hari memang belum terlihat terlalu jelas ya, tapi ini merupakan salah satu cara saya untuk melakukan take profit. Kita menggunakan time frame yang 4 hari terlebih dahulu untuk melakukan analisa, yaitu untuk melihat sebuah pergerakan market itu seperti apa ya, pola-polanya. Lalu jika kita ingin melakukan take profit, kita menggunakan time frame yang satu hari. Kenapa saya menggunakan satu hari? Karena harfiahnya untuk pergerakan sebuah harga itu adalah dihitung per harinya. Jadi kita akan lebih smooth dan juga lebih santai untuk melihat atau menganalisa pergerakan sebuah market. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan untuk sebuah market sebuah token ya, sebuah market yang sedang dalam keadaan trending atau sedang dalam keadaan hype. Ya, kalau kita ingin menggunakan copy trade ya nggak cocok kalau menggunakan time frame satu hari. Karena copy trade kan ini perbandingannya itu kita trading dengan cara cepat, yaitu menggunakan beli di saat paus belum membelinya dan menjual saat paus belum menjualnya, atau cukong lah, enaknya ngomong cukong ya, saat cukong belum menjualnya. Tapi jika yang kita trading kan itu merupakan token-token yang sedang hype atau sedang trending, nah itu kita wajib menggunakan analisa teknikal sebagai target di mana kita akan melakukan penjualan. Karena seperti ini, sebelum kalian masuk ke dalam dunia cryptocurrency, pastikan ya kalau jika ingin melakukan buy, misalkan buy, itu kalian harus memiliki target di mana saatnya nanti saya akan menjual. Jangan hanya beli di hold dan hold dengan harapan harga tersebut bisa naik dan naik terus tanpa ada penurunan. Tidak seperti itu bro, tidak sesimpel itu. Cryptocurrency itu pergerakannya tidak ada yang bisa ditebak. Bahkan harga pucuknya ataupun harga dasarnya itu orang tidak bisa menebak secara 100% akurat. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri kalau untuk menebak harga tertinggi dari sebuah market itu bisa dibilang saya tidak 100% akurat. Tapi setidaknya saya memiliki patokan atau target untuk saya melakukan take profit ataupun melakukan buyback kembali. Nah, dengan cara menerapkan cara seperti ini, kita akan lebih bisa lebih aman dan juga jantung atau mental kita ini lebih tertata. Karena pergerakan market jika dalam keadaan tren ya tahu sendiri. Apalagi kita bertrading di token-token yang berbasis ini masih token micin. Secara fundamental ini masih pondasinya itu belum terlalu kuat. Dan ini memiliki hype-hype-nya tersendiri. Yaitu token itu memiliki token trending-trendingan lah, kurang lebihnya seperti itu. Berbeda dengan koin yang sudah memiliki fundamental bagus seperti ya 10 besar koin teratas. Tapi kebanyakan itu adalah koin-koin yang berbasis blockchain. Karena ya teman-teman sudah tahu sendiri, kalau untuk pembahasan blockchain nanti tak bahas di video selanjutnya saja ya, biar lebih enggak tumbang tindih. Nah, kita kembali ke topik. Nah, lalu cara trading yang benar di saat market kripto sedang dalam keadaan tren itu adalah bisa mengatur money management kita. Di mana waktu kita ingin melakukan pembelian, di mana waktu kita ingin melakukan take profit. Nah, di sini kita menggunakan indikator Bollinger Band. Kenapa saya menggunakan indikator Bollinger Band? Kalian bisa simak video saya di belakang ya, biar nggak tumbang tindih lagi. Kegunaan dari Bollinger Band itu seperti apa?
lalu fungsi-fungsi secara realistisnya itu seperti apa. Nah, kita di sini jika kita ingin masuk ke cryptocurrency atau berdagang di aset kripto, kalian wajib mengetahui dasar-dasar ilmu dasarnya terlebih dahulu yang pertama ya. Lalu yang kedua, cari tahu kebiasaan dari para cukong. Sejatinya para cukong itu tidak ada investasi atau tidak ada investor, tapi melainkan kebanyakan mereka itu adalah pemain trade atau pemain scalpingan. Cuman berbeda-beda, ada yang jangka pendek, jangka menengah, atau setidaknya agak sedikit jangka panjang. Tapi kalau untuk tahun-tahunan itu jarang sekali. Karena dengan istilahnya itu seperti cukong itu modalnya yang ratusan juta, naik 100 rupiah saja keuntungannya sudah berlipat-lipat ganda. Jadi kita sebagai ikan teri jangan mau dimakan para cukong. Kalau bisa kita bergerak di istilahnya itu mengikuti pergerakan cukong, tapi kita profit sebelum cukong melakukan profit. Jadi kita tidak dimakan. Karena begini, mungkin banyak orang yang belum tahu ya mengenai dari mana sih kita mendapatkan profit dari kripto ini. Nah, jadi kita akan sedikit agak lebih panjang ini ya. Ini sebagai tips saja sih buat kalian agar lebih memahami saja, khususnya yang baru terjun di cryptocurrency. Kalau untuk yang senior ya di skip tidak apa-apa. Nah, jadi dari mana sih kita mendapatkan keuntungan dari kripto atau saat kita trading? Nah, jika kita melakukan tanam saham ke ibaratnya itu ke tukang gorengan lah. Ini agar lebih sederhana. Kita tanam saham misalkan 10% di tukang gorengan, jebret ya. Lalu dalam 1 tahun sekali itu kan dihitung berapa omset yang didapat. Nah, lalu omset tersebut kita dibagi. Nah, jadi seberapa tinggi kita melakukan tanam saham di dalam gorengan tersebut, otomatis ya semakin banyak. Jika kita semakin banyak semakin banyak tanam modal. Nah, jadi pembayarannya dari mana? Dapat untungnya itu dari seluruh penjualan produknya. Semakin laris produknya, maka keuntungan kita itu akan semakin banyak. Meskipun kita hanya melakukan tanam saham sebanyak 10%. Nah, ini lain halnya di cryptocurrency. Cryptocurrency ini hanya mengandalkan project. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya ya dari orang yang membeli token kita di harga tinggi. Berbeda dengan kita tanam saham misalkan di sebuah usaha retail misalkan. Semakin banyak penjualannya dan nanti kita akan mendapatkan bagi hasil, biasanya itu returnnya kan dibagi setiap 1 tahun sekali. Itu returnnya itu dibagi seberapa banyak kita mengalokasikan aset kita atau tanam saham ke dalam usaha tersebut atau ke dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau di kripto, ini kita bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang membeli token kita di harga tinggi. Ya, membeli di harga tinggi. Jadi ya orang yang membeli di harga tinggi, jika terus asetnya mengalami penurunan, ya otomatis nyangkut. Nah, itulah yang jadi makanan para cukong. Nah, jadi di sini saya memberikan informasi ini agar kita atau teman-teman di sini itu lebih bijak ya. Lebih bijak dalam bermain atau berdagang di cryptocurrency, karena sejatinya pergerakan cryptocurrency itu tidak ada yang bisa menebak. Momen trendingnya tidak ada yang bisa menebak, momen penurunannya itu tidak ada yang bisa menebak. Karena terkadang sekali naik itu naiknya tinggi sekali turun itu turunnya juga tajam sekali. Jadi disinilah gunanya kita harus bisa menganalisa ya. Jadi lebih bijak sekali jika kita bisa menganalisa, jadi kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian, lalu kapan waktu yang tepat atau target kita untuk melakukan penjualan. Nah, kembali ke topik ya. Dari sini aku harap teman-teman sudah mulai mengerti basic-basic dari trading atau perdagangan itu seperti apa. Nah, kita kembali ke topiknya. Lalu bagaimana sih cara mengatur keuangan di dalam dunia trading tersebut? Secara harfiahnya seperti ini. Misalkan sebagai contoh, saya memiliki uang sebanyak 5 juta ya. Banyak 5 juta. Nah, kasarannya ngomong saya beli di area sini. Ini menggunakan market sinja ya. Ya memang benar sih, kemarin saya beli di area situ, yaitu di masih nolnya itu masih ada 5. Yaitu kurang lebih di harga 800-an. 800-an. Saya beli di harga situ. Nah, karena saya tahu untuk hype-nya dari Sinja ini akan meningkat ya, apalagi dengan project-projectnya yang sudah tertata rapi. Nah, itu kemungkinan ini pasti akan trending. Dan ternyata ya lambat laun harganya mulai trending ya. Dan banyak sekali investor-investor yang masuk untuk membeli aset kripto dari si Sinja ini. Nah, lalu langkah selanjutnya seperti apa? Jika kita sudah membeli, nah kita wajib
cari tahu target kita itu seperti apa. Jangan mengejar target yang tidak masuk akal. Ya benar, di cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi dari tidak ada yang tidak mungkin itu, kita harus lebih realistis lagi. Maksudnya realistis itu, kita boleh berangan-angan untuk harga dari sebuah token itu mengalami kenaikan yang berlipat ganda. Tapi kita juga harus tahu kebiasaan dari market atau kebiasaan dari para investor itu seperti apa. Bahkan di sini sudah ada sebuah indikator yang bisa membantu kita untuk menentukan target saat kita ingin melakukan take profit. Salah satunya adalah Bollinger Band. Bollinger Band ini adalah salah satu indikator ya. Ini kita menggunakan Bollinger Band ya. Bollinger Band ini adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan oleh para investor paus khususnya untuk mengecek harga tersebut sudah masuk ke dalam overbought atau belum. Jika dalam indikator menunjukkan bahwa harga tersebut sudah mulai overbought, maka investor besar itu akan buru-buru menjual atau pasang jaring. Tapi dengan catatan time frame-nya harus time frame 1 hari. Kalau time frame 4 hours ini tidak tidak akurat. Karena kan perhitungan harga satu kali closing untuk harga sebuah market itu adalah terhitung 1 hari. 1 hari 24 jam ya. Itu merupakan harga dasarnya. Jadi kalau kita ingin menggunakan time frame 4 hours, 1 hours dan 15 menit, itu kalau kita ingin melakukan trading biasa. Tapi jika momen token tersebut dalam keadaan trending, kita tidak bisa menganalisa dengan menggunakan time frame yang 4 hours. Kita harus masuk ke time frame 1 hari untuk melihat apakah harga tersebut sudah over atau belum. Dan di sini ini bukan omong kosong ya. Saat saya beli di sini dan ternyata harga dari candlestick 1 hari dari Sinja ini mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi sampai dia menjebol area dari middle band. Nah, middle band itu yang mana? Middle band itu yang merah. Nah, ini secara ya tak jelasin lagi lah sedikit lagi ya. Nah, di Bollinger Band ini ada 3 garis. Yang garis warna ungu ini adalah middle band, garis warna ungu ini adalah upper band, lalu garis warna biru ini adalah middle band, lalu garis warna kuning ini adalah lower band. Ya, enaknya ngomong garis atas, garis tengah, garis bawah. Nah, kita beli di area sini. Ya, tak jelasin ulang. Lalu ternyata harganya itu naik menyentuh melewati area middle band. Area upper band. Nah, area atas ya, area garis atas. Nah, di sini kebanyakan para investor besar itu sudah mulai pasang jaring karena dia tahu harga atau grafik atau indikator dari Bollinger Band ini menunjukkan bahwa harga dari Sinja ini sudah overbought. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan take profit ya. Tapi kalian harus menggunakan money management. Karena apa? Karena ini merupakan indikator atau analisa dari pergerakan indikator tersebut. Jika tiba-tiba banyak investor seluruh dunia misalkan dia masuk ke dalam Sinja, ya otomatis dia masih bisa naik lagi. Nah, tapi dengan cara seperti ini kita akan lebih tertarget. Oh, jika sudah overbought, kita bisa melakukan take profit. Take profitnya itu jangan semua, kalau saya pribadi. Nah, jadi cara melakukan take profit seperti apa? Seperti ini. Contoh di sini kita investasi sebanyak 5 juta. Oke ya, 5 juta. Nah, lalu misalkan dia sudah naik di area overbought di sini, kita sudah profit sebanyak 100%, yaitu profit sebanyak 5 juta. Ya, misalkan. Jadi 5 juta ditambah 5 juta berapa? 10 juta. Nah, dari total aset kita sebanyak 10 juta, kita ambil modal terlebih dahulu saat dia sudah masuk di area overbought. Kita tarik modal kita terlebih dahulu 5 juta ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5 juta. Nah, dari 5 juta itu kita dibagi 2 lagi. Loh, kenapa kok dibagi 2? Untuk berjaga-jaga saat market tersebut mengalami koreksi. Oke. Dari sini ya. Dari 5 juta itu kita bagi 2, berarti 2,5 juta kita tahan di area sini. Lalu yang 2,5 juta kita tarik kita jual. Berarti kita total memegang modal sebanyak 7,5 juta ya. 7,5 juta yang masuk ke NUSD, lalu yang 2,5 juta kita masih tahan. Loh, kenapa kok dibagi 2 lagi, Bang? Nah, dibagi 2 adalah untuk mengantisipasi ketika harga tersebut mengalami kenaikan ya, kenaikan seperti ini atau mengalami penurunan. Misalkan harga mengalami kenaikan lagi, kita masih ada dana 2,5 juta dalam aset. Jadi kalau dia naik lagi, kemungkinan dia bisa tembus di harga 3 jutaan. Lalu misalkan harganya turun, nah
dari 2,5 juta itu tadi kita bisa mengambil di harga bawah. Karena sejatinya ya ini ya, saat market tersebut sudah overbought, meskipun dia mengalami kenaikan, dia pasti akan mantul lagi ke bawah. Nah, ini merupakan salah satu ilmu dasar yang wajib untuk kalian ketahui. Jadi, kita bisa jual di harga sini. Oh, loh, kok harganya masih naik? Nah, naiknya harga tersebut itu adalah harga retest ya, bukan harga yang sesungguhnya. Atau itu istilahnya tuh para paus, para cukong itu masih menjaring para investor-investor baru untuk dia terus membeli. Nah, saat orang itu banyak yang membeli, ternyata para paus itu sudah melakukan pasang jaring di area sini. Jadi kalau dia sudah melewati area dari overbought, ya area dari upper band atau garis atas upper band, meskipun dia naik, ini naiknya untuk resistennya itu masih ngacak ya. Masih ngacak, apalagi token-token yang masih baru, terkecuali token yang sudah lama, dia sudah ada garis resistennya sendiri. Nah, dari sinilah keuntungan kita jika seandainya kita masih punya dana 2,5 juta, kita bisa melakukan take profit lagi di harga atas. Nah, misalkan dia mengalami penurunan, nah seperti ini, 2,5 juta tadi dari hasil profit kita bisa belikan di harga bawah ini. Dengan catatan apa? Kita beli saat harga tersebut sudah mengalami penurunan. Nah, jadi saat dia mengalami kenaikan lagi, ya modal kita bisa berlipat-lipat terus ya. Jadi kita hanya cukup deposit sekali, pasang modal sekali, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Dan itu merupakan salah satu cara bagi saya untuk bisa bermain di token-token micin seperti ini. Karena yaitu tadi, momen hype dari token micin itu ada momen-momennya, ada momen-momen trendingnya. Jika token tersebut sudah tidak trending, sudah tidak ada tagar-tagar trending seperti itu, yaitu biasanya harga akan mulai mengalami sedikit demi sedikit penurunan. Jadi kita harus lebih bijak dalam mengalokasikan aset kita ke dalam cryptocurrency, baik itu dari cara melakukan penjualan maupun cara melakukan pembelian. Nah, mungkin ini sudah terlalu panjang ya pembahasannya, jadi di video selanjutnya kita akan membahas lagi ya seputar cryptocurrency maupun tips dan juga tutorial lainnya. Salam dari saya.